Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa yang sampai dengan hari ini memberikan kita sehat dan terlebih kita diberikan napas kehidupan. Sebelum kita bersama-sama masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, yang mana pada hari ini sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis dari Perjanjian Baru, dari Matius pasal 7 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Namun sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Kita berdoa. Maha besar Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Saat ini kami menyediakan hati kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus menyertai kami, sehingga kebenaran firman-Mu memberkati kami yang mendengar dan kami diberi kuasa untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memberitakan firman Tuhan saat ini. Amin. Amin. Saudara sidang jemaat kekasih yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis pada hari ini, kebenaran firman Tuhan dari Matius pasal 7 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-20 dengan perikop hal pengajaran yang sesat. Saudara-saudara kekasih yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, kadangkala kita seringkali terkecoh dengan penampilan seseorang dari luar. Atau dengan bahasa lain saya mengatakan kita seringkali bisa tertipu dengan penampilan luar seseorang. Dan pada hari ini kebenaran firman Tuhan ingin mengatakan bahwa seringkali serigala yang buas itu mau berpenampilan seperti domba. Dari luarnya seperti domba. Tetapi jika dilihat lebih dalam, maka sesungguhnya yang kelihatannya seperti domba itu akan menjadi serigala yang buas, yang akan siap menerkam saudara, yang akan siap membunuh saudara, menyesatkan saudara dalam berbagai macam cara. Jadi hari ini kebenaran firman Tuhan mengingatkan kita hati-hati. Dikatakan oleh firman Tuhan pada hari ini bahwa dikatakan bahwa pohon yang baik akan pasti menghasilkan buah yang baik. Tetapi pohon yang tidak baik pasti akan menghasilkan buah yang tidak baik juga. Jadi saudara-saudara, sidang jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hati-hati dikatakan oleh firman Tuhan pada hari ini. Kalau dalam ayat 15 dikatakan waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Saudara sidang jemaat kekasih yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus. Mungkin kita bisa ditipu dari luar dengan penampilan seperti domba. Tetapi saya katakan tadi ternyata ada serigala yang buas, yang siap menghadang, yang siap menerkam, yang siap menjerumus, yang siap menyesatkan saudara dengan cara-cara yang dilakukan. Apalagi kalau cara itu sudah direncanakan dengan rapi, dipersiapkan dengan benar, sehingga kita kadangkala terkecoh dengan penampilan luarnya. Hari ini firman Tuhan mengingatkan untuk kita tetap hati-hati melihat buah yang dihasilkan. Artinya walaupun dari luar berpenampilan sangat meyakinkan seperti para nabi-nabi palsu, karena dikatakan oleh firman Tuhan pada hari ini nabi-nabi palsu itu sudah ada dari zamannya Tuhan Yesus. Mungkin saja nabi-nabi palsu itu berperan menjadi penginjil, kemudian menjadi hamba Tuhan, kemudian bisa saja jadi guru agama, dosen-dosen teologi, tetapi
tidak didasari dengan buah-buah yang baik yang diharapkan oleh kebenaran firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Artinya sandiwara saja, kepalsuan saja, segala sesuatu yang dilakukan itu hanya dilihat dari luarnya manis. Jadi saudara-saudara, sidang jemaat kekasih yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, nabi-nabi palsu pada zaman Yesus itu seringkali berkata yang manis-manisnya saja. Sesuatu yang sedap untuk didengar oleh telinga, tetapi ketika diperhadapkan dengan dosa, mereka diam saja, mereka tidak peduli dengan dosa yang dilakukan. Yang penting saya menyenangkan telinga orang yang mendengarkan dengan kata-kata yang manis yang saya ungkapkan. Kemudian dengan kata-kata yang muluk menipu orang-orang yang tulus hati, dikatakan oleh firman Tuhan juga. Jadi saudaraku sidang jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, nabi-nabi palsu bekerja dengan motif yang tidak benar. Artinya mereka bekerja hanya untuk memuaskan atau mengenyangkan perut mereka. Bukan dengan dasar yang diharapkan oleh Tuhan. Dasar buah yang baik, dasar kebenaran yang diinginkan oleh Tuhan. Jadi pada zaman ini kita diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan, berhati-hatilah terhadap nabi-nabi palsu yang pada zaman ini mungkin gencar dengan berbagai macam tipu muslihat yang dirancangkan atas kita agar kita masuk dalam jebakan. Jadi saudara-saudara sidang jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah ciri-ciri dari nabi-nabi palsu? Tentunya nabi-nabi palsu juga memiliki ciri-ciri yang mungkin dari luar saya katakan tadi sangat meyakinkan. Bahasa yang sedap untuk didengar, kata-kata yang enak untuk didengar, bahasa-bahasa yang manis. Tetapi ketika diperhadapkan dengan dosa, mereka diam saja. Ketika ada sesuatu yang salah, mereka tidak mau menegur sesuatu yang salah. Karena mereka tidak ingin orang lain memusuhi atau memarahi mereka. Tetapi hari ini firman Tuhan ingin lagi memperjelas dan mempertegaskan bahwa ciri-ciri nabi palsu adalah pertama berbuah kejahatan. Mereka selalu mengejar keuntungan. Bahkan ketika mereka diperhadapkan dengan dosa, mereka diam saja. Atau diam 1000 bahasa. Saya artikan dengan bahasa saya. Jadi saudara-saudara sidang Jumat kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah nabi-nabi palsu. Mereka berbicara hanya demi mengenyangkan perut mereka. Artinya mereka berbicara dengan bahasa manis, bahasa yang muluk-muluk untuk menipu orang-orang yang ada di sekelilingnya. Jadi saudaraku sidang jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dan apabila mereka dikatakan menemukan sesuatu untuk dikunyah, untuk dimakan, saya mengambil lagi dari ayat yang lain dari Mika pasal 3 ayat 5, mereka menyerukan damai, menyerukan sesuatu yang baik, sesuatu yang nyaman jika ada sesuatu untuk dikunyah, untuk dimakan, atau di saat perut mereka menjadi kenyang. Tetapi ketika perut mereka tidak menjadi kenyang, tidak ada makanan untuk dikunyah, maka mereka menyerukan hal-hal yang tidak baik. Mereka bernubuat palsu. Itulah nabi-nabi palsu yang terjadi pada zaman dahulu dan juga sudah ada pada zaman Yesus. Atau dikatakan para kepala-kepala, dikatakan dalam kitab Mika pasal 3 ayat 11 itu memutuskan hukum karena suap. Artinya orang sogok dengan berapa uang yang akan disogokkan kepada nabi-nabi palsu. Mereka hanya menyuarakan tentang kebenaran, tentang damai, tetapi semuanya tidak berdasarkan sesuatu yang benar. Jadi hari ini yang menjadi perenungan bagi kita adalah waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang pada saat ini mungkin gencar hadir dengan berbagai macam tampilan-tampilan yang mungkin saja akan memikat kita, dan kita adalah orang-orang yang mudah untuk dipikat masuk dalam rayuan daripada nabi-nabi palsu. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, hati-hatilah bahwa pohon yang baik pasti akan menghasilkan buah yang baik, tetapi pohon yang tidak baik akan pasti menghasilkan buah yang tidak baik.
Dan buah yang tidak baik itu sudah akan tentu akan dihasilkan oleh para nabi-nabi palsu. Dan sekarang ini yang menjadi perenungan bagi kita, apakah kehidupan kekristenan kita bukan hanya sebagai panggung sandiwara yang kita lakukan dari tampilan luarnya, sangat meyakinkan bahwa kita adalah seorang Kristen, beridentitaskan Kristen, tetapi segala sesuatu yang kita lakukan sama seperti yang dilakukan oleh nabi-nabi palsu pada zaman Tuhan Yesus. Jadi saudara-saudara, nabi-nabi palsu itu menganggap diri mereka saleh. Ajaran mereka itu selalu menyenangkan, saya katakan tadi. Tetapi hari ini firman Tuhan mengatakan, lihatlah buah yang dihasilkan, bukan hanya melihat dari luarnya. Kita sering klaim orang itu berdosa, orang itu dari penampilannya aja sudah tidak benar. Tapi Tuhan mengingatkan kita pada hari ini, lihatlah buah yang dihasilkan, maka kamu akan melihat apakah ia dari pohon yang benar atau dari pohon yang tidak benar. Karena dikatakan menjelang pada akhir zaman, nabi-nabi palsu akan mulai berdatangan. Mereka juga akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat. Mereka bernubuat dengan nubuat palsu. Kemudian kita percaya kepada mereka. Dan hari ini sekali lagi firman Tuhan mengatakan, menjelang akhir zaman pun mereka akan protes nanti pada Yesus. Di dalam Matius pasal 7, saya mencari lagi dari nas yang lain. Dalam ayat 21 sampai 23. Menjelang akhir zaman mereka protes Yesus. Tuhan, aku menyembuhkan orang demi namamu. Aku bernubuat demi namamu. Aku menyeru-nyerukan namamu. Tapi Tuhan mengatakan, enyahlah, aku tidak mengenal kamu. Jadi saudara-saudara, apakah kita cukup bangga dengan kehidupan kita pada saat ini? Apakah yang kita lakukan berasalnya dari pohon yang baik dan menghasilkan buah yang baik? Atau sebaliknya, kita ini adalah pohon yang kemudian yang tidak baik dan menghasilkan buah yang tidak baik. Sehingga pada akhir zaman nanti, kita pun berseru-seru pada Tuhan. Tapi Tuhan mungkin mengatakan, aku tidak mengenal kamu karena buah yang kamu hasilkan bukan buah yang benar. Jadi saudara-saudara kekasih yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita hidup dalam pengajaran yang benar dan bukan dalam pengajaran yang sesat. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga untuk kebenaran firman-Mu yang telah dinyatakan bagi kami pada saat hari ini. Kami percaya setiap kami yang mendengar diberi kuasa untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Dan kuasa dari Roh Kudus menyertai kami sehingga setiap kami menghasilkan buah yang baik dari pohon yang baik. Agar kami tidak cukup puas dengan kehidupan kekristenan kami jika kami ingin hanya tampilan luarnya saja beres, tetapi Tuhan terus mengoreksi kami dan mengubah kami menjadi pribadi yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap kami, sehingga kami semakin diperbaharui oleh kuasa-Mu, sehingga hari-hari kehidupan kami ini berbuah manis, menjadi berkat untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah di dalam berbagai macam tantangan pergumulan yang harus kami alami di zaman ini, yang tidak mudah bagi kami, kuasa Tuhan menyertai kami sampai dengan akhirnya, sehingga dalam perjalanan dan perjuangan hidup kami ini, kami tidak menyerah dan jatuh dalam dosa. Oleh karenanya Tuhan tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga di dalam berbagai macam pergumulan suka dan dukanya, sehat atau sakit, berbagai macam gejolak dunia yang sedang terjadi ini, kami tetap berpegang teguh pada kekuasaan Tuhan yang menyertai dan memberkati kami. Terima kasih, ini doa kami yang telah kami minta di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami untuk berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.